Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Guru kita Ustaz Samani, guru kita Ustaz Zulkarnain, teman-teman di PT Interkalin ABC yang jadi panitia hari ini berbuat baik buat kita semua. Semoga kehadiran kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak istimewa yang hadir hari ini, alhamdulillah, ini yang laki walaupun kelihatannya matanya masih ngantuk-ngantuk, tapi tadi dengerin adik kita baca Quran, Ustaz Zulkarnain, kemudian baca, udah tegar-tegar lagi nih. Ini yang cantik-cantik juga kelihatan, alhamdulillah, mukanya udah mau ke lebaran semua ini. Emaknya puyang aja, emaknya di belakang, mana mau lebaran, mana THR belum turun. Dah. Anak-anakku, anak-anak istimewaku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang namanya orang sukses, orang berhasil, jadi pejabat, jadi orang kaya, banyak yang seperti kalian. Dari kecilnya mohon maaf nggak ada bapaknya, tapi terus dan terus berdoa, berusaha, maka muncul seorang tokoh dulu yang pernah bikin pesawat, namanya Profesor Dr. B.J. Habibie. Udah meninggal dunia, tapi dia sekolah di Jerman, kecilnya tidak punya ayah, tapi pernah menjadi presiden dan orang sedunia memperhitungkan bagaimana cara dia bikin pesawat. Siapa itu? Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Sekolahnya di Jerman. Tahu Jerman? Dekat jembatan gantung. Oh, luar biasa, luar biasa. Kalau kita tarik ke agama Islam, kata guru kita Ustaz Zamani, Ustaz Zulkarnain, madhab Syafi'i yang sekarang dipakai banyak di Indonesia, Imam Syafi'i masih kecilnya, umur 7 tahun, sudah tidak ada ayahnya, tapi berhasil menjadi seorang ulama yang hari ini ajarannya, yang hari ini fatwanya diikutkan oleh hampir 1/4 orang di dunia. Siapa itu? Imam Syafi'i. Jangan khawatir. Majuwir. Maju gitu ya kalau sekarang, majuwir. Banyak orang yang sukses walaupun hidupnya waktu kecilnya tidak ada ayahnya. Dan tokoh paling mulia di dunia ini, Nabi Muhammad, lahir tidak ada ayahnya. Betul ya? Betul. Tapi saat ini namanya paling mulia, setiap saat disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan Indonesia azan, Malaysia azan, terus sampai sekarang masih ada azan subuh di berbagai negara. Disebut namanya. Siapa? Nabi Muhammad. Waktu kecilnya lahir tidak ada ayahnya, tapi sukses. Mau sukses? Mau sukses? Caranya satu. Jangan ada alasan. Kalau mau ada alasan, alasannya satu. Apa alasannya? Tidak ada alasan. Kayak tadi ada kita, ngapa susah? Enggak susah, gampang. Jangan ada alasan. Selama masih kata ada, enggak bisa, pasti nggak bisa. Jangan ada alasan. Alasannya cuma satu. Apa itu? Tidak ada alasan. Nah, ini ada cerita. Saya pernah sampaikan waktu pertama sekali cerita itu. Saya ulang lagi ya, sebab yang yatim dulu udah berkawin. Udah pada nikah. Karena ini tiap tahun. Subhanallah, tiap tahun. Istiqomah, alhamdulillah. Ini cerita dari Ustadz Yusuf Mansur. Dulu, ada orang, mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Ada orang miskin, tidak ada bapaknya, punya cita-cita tinggi. Pengen sekolah ke Amerika. Amerika tahu? Amerika. Dekat Taman Kota. Nah, pernah beli bakso? Itu di Amerika. Dia ngadu sama ibunya, "Mama, iya, aku pengen sekolah di Amerika." Ini ibu hebat nih. Kira-kira Bu, kalau ibu nih anaknya nih datang, "Mak, kita ke Amerika yuk, aku mau ke Amerika." Jawaban ibu apa?
Jangan ngayal. Amerika, lu dikelingkit aja keder. Tapi ibu itu hebat. Apa dia bilang? Amerika siap, kata ibunya. Emang ibu punya uang? Nggak usah pakai uang. Emang ibu punya duit? Nggak usah pakai duit. Lalu Amerika yang punya Allah. Yuk kita minta sama yang punya. Setiap malam Jumat kamu berdoa baca Yasin, ibu berdoa baca Yasin. Betul bu? Betul? Serius? Serius? Ibu nggak main-main? Enggak. Setiap malam Jumat anaknya sholat Isya masuk ke kamar baca Yasin berdoa Allahumma Amerika. Coba doanya bagaimana? Coba doanya. Ayo doa. Allahumma Amerika. Mau sekolah kemana? Ke Jepang. Allahumma Naruto. Ayo. Mau kemana? Bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ibunya bukan tiap malam Jumat, ibunya tiap malam tahajud berdoa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian hatinya berbisik kepada Allah, ya Allah, jangan kecewakan hati anakku. Anakku pengen ke Amerika. Ya Allah, mudahkan jalannya. Setiap malam ibunya menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara anaknya tiap malam Jumat jikiran pakai tasbih Amerika, 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 Amerika. Nah, jangan diamalin, ntar lu ngamalin lagi dah. Jepang. Dah, singkat cerita. Lulus SMA, tes. Ikut tes supaya sekolah di Amerika. Kuliah di Amerika. Saya juga nggak tahu Amerika mana, saya nggak tahu. Kalau American Fried Chicken, saya tahu. Temennya Kentucky Fried Chicken. Dah. Negara paling jauh yang pernah saya injek itu Italia. Jelek-jelek, gue pernah ke Italia. Mendarat di Roma, lalu ke Fiorentina, kemudian baliknya transit di Dubai. Waktu itu bulan Desember, musim salju. Ketika salju turun, saya keluar, saya putar badan saya. Kata orang-orang, norak. Saya bilang, bodoh. Gue sama Nora juga di Itali. Ya, Nora di Basmol. Gak usah Nora di Basmol, nggak ada. Dah. Lulus tes, ketika tes ternyata tidak lulus. Dia bikin surat sama ibunya karena dia ada di daerah Makassar. Pojokan Makassar, dia ke kotanya, kemudian bikin surat. Mama mohon maaf saya tidak lulus, tapi saya sudah terlanjur ke kota, saya ingin kerja aja. Ibunya kemudian sambil nangis, iya nak, ibu doakan semoga sukses. Tetap ibunya setiap malam tahajud, ya Allah, ya Allah. Tetap dia pakai tasbih tiap malam Amerika. Amerika. Kerja di Laut Makassar. Ada profesor dari Amerika yang sedang meneliti Laut Makassar. 6 bulan kerja. Ketika kerja 6 bulan, terakhir ditanya sama profesornya. Namanya siapa ya? Kamu siapa namanya? Kamu siapa namanya? Gak tahu. Kamu siapa namanya? Kagak tahu. Coba itu di absen ada namanya kagak tahu, namanya kagak tahu. Kamu pintar siapa namanya? Albi. Nah, kita taruh namanya Albi. Ditanya Pak Profesor, what's your name? My name is Albi. Where do you come from? Makassar. Ngerti nggak? Ngerti. Dia ngerti cuma I love you doang. Sama begini. Dah. Ditanya, Albi, cita-citanya apa? Prof, saya sebenarnya pengen ke Amerika. Terus saya ikut tes. Wah, bagus tuh. Nggak lulus. Kata, kenapa nggak lulus? Ya nggak tahu. Ya wis. Masa orang Amerika ngomong wis ya? Ya sudah. Waktu itu tes di mana? Di Diknas. Diknas mana? Makassar. Ya udah, saya dicek. Ternyata dia ranking ketiga yang berangkat ranking 1 dan ranking 2. Dia ranking
ketiga. Kata profesornya, ini mestinya bisa nih ke Amerika nih mestinya. Dah begini balik. Saya mau balik ke Amerika, ini pegang duit, kamu bikin paspor. Nanti bulan depan saya jemput kamu sekolah lewat lisensi saya masuk ke Amerika. Coba. Akhirnya nggak sia-sia megang tas Amerika, Amerika, Amerika. Allahumma Amerika. Yang pengen jadi kiai, Allahumma kiai. Yang pengen jadi pengusaha, Allahumma pengusaha. Apa saja. Bisa, pasti bisa. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Yuk, kita bikin yel-yel. Kalau saya bilang bisa, kamu bilang 3 kali. Bisa, bisa, bisa. Allahu Akbar. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Bisa. Bisa, bisa, bisa. Allahu Akbar. Begitu biar semangat. Bisa. Orang ini ketemu Ustadz Yusuf Mansur justru adanya di Jepang. Kata Yusuf Mansur, lah kamu berdoa pengen sekolah di Amerika, kok ada di Jepang? Ya Ustadz, saya S1 di Amerika, S2 di London, Inggris, dan S3 di Sapporo, Jepang. Coba, itu gara-gara doa ibunya dan kemauan anaknya. Berdoa, berdoa, berdoa. Ntar malam nih, mulai malam 21 Ramadan, malam Lailatul Qadar, tarawih jangan pada bercanda, sujud berdoa. Yuk, jangan bercanda tarawihnya. Kadang-kadang bercanda temennya pecinya dilemparin ke kipas angin. Taat mental. Kon apalah imam di sini. Imamil wajah inna anzalnahu fi lailatul. Ada kadang-kadang bercanda temannya lagi sujud, kakinya ditarik. Nah. Ada yang begitu, bukan pernah. Yang perempuan temannya sembahyang mukanya ditarik. Berdoa. Mau jadi apa? Ayo dari sekarang mau jadi apa? Ya Allah, saya pengen punya perusahaan baterai ABC. Bisa? Enggak, kayaknya enggak. Domelin nama yang punya. Nah, yuk bikinnya. Kenapa? Sebab coba kalau kita lihat sekarang, ini kita malu-maluin coba. Kita malu-maluin. Tanah-tanah kita, jalanan-jalanan kita yang lewat motor Jepang. Yamaha. Kalau dari Arab kan ya Mahmud, ya. Nah, tuh ada orang di Instagram ngomong begitu. Kenapa motor dari Jepang mereknya Yamaha? Sebab kalau dari Arab ya Mahmud gitu katanya. Nah, coba tanah-tanah kita Indonesia yang lewat mobil Jepang, yang lewat mobil China, yang lewat mobil Indonesia mana? Motor Indonesia mana? Nanti kamu sukses bikin motor asli Indonesia, mereknya Bedug. Jadi kalau dihidupin tek, HP mana? HP Indonesia. Nokia dari mana? Finlandia. Udah bangkrut ya? Oppo dari Jawa. Kalau dibalik banyak jadi Odo ya. Sungsang. Samsung. Dari mana? Korea. Indonesia mana? Besok yang perempuan jadi insinyur, profesor, doktor, bikin HP merek Indonesia, gemblong. Nah, semuanya bisa sukses. Amin. Yo, bisa? Bisa? Big. Dah, yang kedua nih, kehebatan doa yang kedua. Ibu, kalau anaknya cita-cita seperti apa, iyain aja. Mohon maaf saya cerita ini. Anak saya ketika lulus sanawiyah bilang, Bi, aku boleh nggak SMA di Turki? SMA di Turki. Saya nggak bilang, jauh amat, kejauhan, kelabuan, belagu lu mah. Enggak.
Nggak apa-apa, ikut aja tes. Waktu itu masih online tesnya. Ikut aja tes. Nggak apa-apa, Bi. Nggak apa-apa. Turki masih dunia. Turki masih bisa kita lewati dengan pesawat. Kali-kali kita jalan-jalan ke Turki sambil ngokin kamu sekolah. Bener, Bi? Bener. Saya ngomong sama ibunya. Ibunya bilang begini, Bi, itu anak diizinin ke Turki. Diizinin. Saya jauhnya, shh. Dia yang tes, kita yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai lulus ya Allah. SMA ke Turki, emaknya khawatir, emaknya khawatir. Perempuan lagi. Nah, kekuatan doa. Ini cerita. Hanya sebuah cerita, tapi nanti diambil hikmahnya. Jadi ada anak. Kamu siapa namanya, pinter? Hah? Rayyan. Nanti ada sebuah pintu surga namanya Rayyan. Pintu surga nih. Buka. Bagi orang-orang yang puasa disiapkan sebuah pintu khusus di surga namanya Rayyan. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang puasa. Maka yang puasa dipastikan masuk surga lewat Rayyan. Nah, dah. Rayyan ini sore-sore mau ke masjid, ketemu bapaknya lagi ngerokok. Sore-sore bukan belum puasa. Kata Rayyan, Baba ntar malam mau makan apaan? Makan malam. Kamu punya duit? Enggak, jangan nanya. Nggak punya duit nanya. Baba sebut aja mau apaan. Yaudah gue mau pecel lele, siap, Mbak. Lu mau kemana? Rayyan mau ke masjid. Ngapain? Selawatan. Mau azan maghrib. Pecel lele adanya di perapatan, bukan di masjid. Kata Rayyan, Mbak, yang nyiptain lele siapa? Allah. Yang nyiptain tukang pecel lele siapa? Allah. Yang bikin tukang pecel lele bisa goreng lele siapa? Allah. Baba tenang, saya mintain sama Allah di masjid. Kata babanya, selalu bodo amat. Nggak percaya babanya. Dah, Rayyan ke masjid, ngidupin speaker tuh, baca selawatan, nungguin maghrib. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Nggak enak sedih, selesai. Semua. Nggak enak saya mau surga. Dah. Azan Rayyan. Ayo ala salat. Hayya 'alas salam. Salat Rayyan. Babanya di rumah nggak ke masjid. Bayang di rumah, habis bayang nongkrong lagi, ngerokok lagi babanya. Tiba-tiba datang temennya. Namanya Samani, teman babanya. Assalamualaikum, salam. Ente Samani? Iya. Ngapain? Mampir aja, gue pengen ketemu lu, gue kangen. Oh, ngobrol. Jangan ngobrol di rumah dah. Ngobrol emang enak. Kalau nggak ada makanannya, kita cari makanan yuk. Yuk, cari makanan. Boncengan tuh sama temennya Samani. Sampai di tukang bakmi penuh. Penuh lama. Dan nasi goreng aja. Sampai ke tukang nasi goreng penuh. Yang kosong tukang pecel lele. Ternyata Rayyan di masjid lagi megang tasbih. Pecel lele. Luar biasa. Udah selawatan itu aja tuh. Allahumma pecel lele. Nah, ini orang-orang kayak gitu, Samani, Ustaz Zulkarnain, kadang-kadang yang begitu-gitu suka ada aja. Kemarin kejadian mohon maaf ya. Saya bilang begini, makan durian enak ini. Kata istri, beli. Kata anak saya, ayolah beli. Mana duta buah ke situ yuk beli. Mahal itu mah montong. Mahal skillnya sekian. Yang enak mah kita cari aja dah. Udah. Saya ada acara, tiba-tiba ada orang nelpon. Ustaz di mana? Saya lagi ada acara di masjid nih. Enggak, ini saya di depan rumah bawa durian. Coba. Bawa apaan? Durian. Gua nggak salah dengar. Saya telepon anak saya. Tuh durian udah sampai. Abi beli? Enggak, Tuhan yang ngasih. Coba. Yang nggak tahu gue jikirin durian. Ada aja hal-hal semacam itu.
Akhirnya tuh bapaknya inget tuh. Ketika makan pecel lele kata bapaknya, entar dulu. Tadi anak gua si Royan ngajak nanya mau makan apa. Gua bilang pecel lele. Lah sekarang lu datang nih tukang bakmi penuh, tukang nasi goreng penuh, yang kosong pecel lele. Ini jangan-jangan doa anak gua nih. Udah jangan makan di sini, bungkus aja bungkus dah. Ya udah bungkus dah. Berapa? 5. Banyak. Lah lu 1, gua 1, bini gua 1, ono yang di masjid 1. Buat stok besok 1. 5. Oke, dah. Ketika jalan, si Ryan lagi baca selawat nungguin Isya tuh. Nah, lagi baca selawat kenceng banget. Laqad syafa'a ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Kata bapaknya, tuh, anak gua. Di masjid, itu anak lu? Iya, lah bener, lu kagak bener. Adzan Isya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu dulu. Berhenti di masjid, gua mau bilangin anak gua. Berhenti di masjid, nungguin anaknya sholat qobliyah Isya. Ketika di sampingnya dia berdiri tuh, dia duduk aja. Anaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bapaknya, entar langsung pulang ya Tong. Emang apa? Pecel lele udah di rumah. Coba doanya tuh. Ada saja. Makanya jangan pernah putus asa bilang begini, gue mau gak ada bapak gue gak bisa maju. Cemen. Terus saya bilang bisa. Pasti bisa. Nih, dulu zaman sekolah nggak pinter-pinter amat. Zaman saya SD, namanya rapot ada warna merah, ada warna biru. Saya nggak paham sekolah kelas 1 SD sampai kelas 4, nggak paham saya. Pokoknya rapot saya kudu ada merahnya. Kalau nggak ada merahnya berarti jelek. Maka ketika saya pulang, rapotnya bagus mak, ada merahnya 3. Lah pelajaran cuma 10, merahnya 3. Lu makan ada PMB, ada matematik pasti merah tuh. Kalau ini kan jago-jago matematik kan, jago nih mukanya muka ngitung semua ini, ngitung persenan besok lebaran. Nah, yang terakhir, yang pertama tadi apa tadi ya? Cita-cita, punya cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi bintang Suraya. Saya dulu waktu cita-cita pengen jadi insinyur pertanian. Saya berhayal waktu SMP itu nanti ada sebuah daerah yang khusus. Bisa begini, mohon maaf Bapak Ibu, ini buat anak-anak. Saya berharap begini, kalau teman-teman mau beli bawang, ya udah Brebes. Daerah lain jangan produksi bawang, Brebes saja. Anak sekolah di situ pokoknya materi muatan lokalnya bicara tentang nanam bawang. Dari mulai bawang kampung sampai bawang Bombay, yang nehi, bawang India. Kalau teman-teman mau beli sapi ke Bima, pokoknya jangan ada daerah yang bikin sapi kecuali Bima. Kalau teman-teman mau beli duku, Palembang, jangan ada lagi. Habis itu saya berpikir, Jakarta ngasilin apa ya? Sawahnya nggak ada. Industrinya di Jakarta. Terus sempat berpikir tuh pengen jadi insinyur pertanian. Tapi ya cita-cita kemana, hasilnya kemana. Tapi lumayan alhamdulillah jadi ustadz kecil-kecilan juga Bu, alhamdulillah masih laku dipakai di kampung buat tahlilan. Maka saya sering di mana-mana saya bilang Ustadz Zulkarnain tuh, kalau saya Ustadz Samani ini kan ada gaji harian, gaji bulanan, gaji tahunan, nggak ada matinya cuma. Oh iya, gaji harian lah, pengajar kan tiap hari dari masjid ke masjid. Habis maghrib ngajar, habis isya ngajar, pulang diamplopin, ambil juga akhirnya. Biasa itu mah. Apaan sih? Ya amplop lah, kantongin juga. Mingguan khutbah Jumat di ABC. Ya, di ABC, diamplopin sama Mas Nasib tuh. Tetap aja ambil. Biasa. Ada gaji bulanan, ngajar di sekolah kita. Ada honor dari sekolah, dibagi sama negara namanya sertifikasi, dibagi sama Pemda DKI namanya hibah. Oh luar biasa tiap bulan. Ada tahunan itu penutupan pengajian. Iya, hari Kamis ditutup, lumayan dapat sendal dari Haji Nasri. Dah. Yang terakhir Bu, yang pertama dijeda, yang kedua berdoa.
Yang ketiga, buat ibunya, jangan kecilkan keinginan anak kita. Apapun yang dia sampaikan, iya, bisa. Jangan mentoyor aja. Aku pengen punya mobil listrik. Kesetrum lu. Jangan begitu, jangan. Bisa mau merek apa? Tesla. Gitu aja. Pokoknya disupport aja, disupport. Mau jadi apapun silahkan. Ayo belajar yang benar, baca doa. Nanti ibu dukung dari belakang. Begitu aja. Jangan diputus asakan di awal. Ya, yuk. Cita-cita. Saya ulang, bisa? Ulang. Mau sukses mau kaya mau maju mau berhasil bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.